bagaimana mengaplikasikan IYD, kemudian ejaan, lalu tip dan menulis daftar pusaka. Nah, sudah sekalian perlu saya sampaikan sebelumnya bahwa modal utama setiap orang yang menulis karya ilmiah, karena menulis karya ilmiah adalah harus menggunakan konvensi-konvensi ilmiah, harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, maka begitu Anda menulis karya ilmiah dalam bahasa Indonesia, modal yang harus dimiliki yang pertama adalah Anda menguasai bahasa resmi, ya. Menguasai bagaimanakah harus menerapkan penggunaan bahasa Indonesia ilmiah. Kemudian yang kedua yang harus juga adalah Anda mampu menguasai dan menerapkan ejaan dalam tata tulis karya ilmiah. Nah, baik, saya akan langsung menampilkan materi yang pertama-tama yang saya sampaikan adalah bahwa setiap kita menulis karya ilmiah, maka siapapun orang di Indonesia harus memiliki, membaca dan menerapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ini sudah berlaku sejak 2015-2016. Era ejaan yang disempurnakan atau IYD kita tinggalkan, lalu kita menerapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau biasa disingkat PUEBI. Nah, sebetulnya tidak terlalu banyak yang berubah dari PUEBI dibandingkan dengan ejaan sebelumnya, yaitu IYD. Tetapi bagaimanapun hal-hal kecil memang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Dalam hal untuk kepentingan penulisan skripsi misalnya, maka perubahan dari IYD ke PUEBI itu tidak seberapa besar, artinya tidak sangat baru. Tetapi untuk orang yang barangkali menerapkan beberapa bunyi-bunyi yang dulu belum dimasukkan, sekarang dimasukkan. Jadi seperti survei, kalau dulu masih belum jelas apakah survei atau survei, sekarang sudah jelas dasarnya apa. Misalnya. Nah, di samping pedoman umum bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia, orang harus memiliki dan membaca buku tata bahasa baku bahasa Indonesia atau TBBI. Ini terus mengalami cetak ulang dan mengalami edisi, mengalami penambahan, penyempurnaan. Kemudian yang lain lagi adalah memiliki kamus besar bahasa Indonesia. Karena sekarang kita sudah hidup dengan internet, maka sebetulnya tidak usah kita ke toko buku, karena ketiga-tiganya bisa kita unduh sendiri, bisa juga setiap saat kita buka, kita baca sesuai kebutuhan kita di Google Net, ya, melalui KBBI daring, TBBI daring, dan PUEBI daring. Itulah. Nah, baik, ini adalah yang harus dimiliki oleh siapapun yang menulis dalam bahasa Indonesia. Kemudian yang berikut, saya akan menampilkan materi ini. Jadi, aplikasi PUEBI dan kosakata baku dalam penulisan karya ilmiah. Di dalam pengalaman mengajar, karena saya pernah mengajar mata kuliah universitas untuk bahasa Indonesia di kelas-kelas, ya, saya mencatat bahwa materi yang paling banyak disalahpahami atau gagal untuk ditangkap oleh mahasiswa adalah sampai pada saat materi PUEBI, materi ejaan dan kosakata baku. Dan ini berlaku dari saya ngajar pertama kali di UNTAD tahun 1996 hingga terakhir sekitar 2018. Tidak pernah ada berita yang menggembirakan mengenai bagaimana mahasiswa menguasai materi PUEBI. Selalu tidak menyenangkan beritanya. Dan kalau kita bandingkan, ini adalah contoh nyata, ya, bahwa
bagaimanakah orang harus menerapkan ejaan bahasa Indonesia di dalam karya tulis. Yang kebetulan saya tampilkan ini adalah acak saja salah satu halaman dari salah satu bimbingan ya. Biasanya saya pada halaman-halaman tertentu itu saya komentari lengkap. Tetapi di sini memang tidak hanya ejaan ya, tidak hanya ejaan. Jadi tidak hanya tanda baca dan huruf, tapi termasuk juga pemilihan kata yang nggak benar, penghilangan atau pembuangan ya. Jadi kalau ada tanda saya kurung, kemudian saya kotak, saya silang, artinya ini harus hilang. Ini juga begitu ya misalnya. Ini juga Anda bisa melihat betapa banyaknya kata-kata yang sangat boros untuk digunakan. Kemudian juga banyaknya huruf besar kecil yang salah ditulis. Ini sudah ejaan ya. Tata tulis, tata letak, spasi, ya, itu kelihatan dari sini. Nah, koma dan semuanya juga kelihatan dari sini. Nah, ini adalah anak S1. Lalu bagaimana dengan mahasiswa S3? Ternyata kondisinya sama ya. Jadi ini yang kiri kebetulan S1, bagaimana mereka nulis daftar pustaka, tentu saja banyak aturan ejaan yang harus diterapkan. Yang kanan adalah salah satu halaman dari disertasi mahasiswa S3. Tidak jauh berbeda. Ya. Banyaknya coretan yang muncul di halaman ini. Kebetulan yang kanan memakai pensil, jadi tidak terlalu jelas. Tapi yang kiri sangat jelas, dan memakai tinta merah. Ya. Ini membuktikan betapa mahasiswa salah meletakkan kata, memecah paragraf, salah menggunakan bahasa yang hemat, menerapkan ejaan, tanda baca, penulisan kata dasar, kata sambung, huruf besar, huruf kecil, dan semuanya ini adalah sangat nyata itu. Jadi tentu saya tidak akan setiap halaman akan saya beginikan ketika saya membimbing ya, tetapi eh, saya tidak membimbing mahasiswa S3, cuman dulu saya masuk dalam salah satu anggota tim untuk penyempurnaan bahasa disertasi tahun ketika saya masih aktif dulu ya di MKU. Tapi cukup sudah saya mendapatkan bukti yang tidak pernah berubah bahwa hingga mahasiswa S3 sekalipun maka penggunaan bahasa Indonesia itu memang selalu tidak menyenangkan, selalu tidak memberikan kabar yang menyenangkan, selalu salah, selalu kurang, selalu terbalik, berlebihan, boros dan semuanya. Nah, kalau ini adalah contoh penggunaan bahasa yang barangkali ada misalnya begini, ini campur semuanya jadi satu ya. Jadi ada kekurangan tanda koma berarti tanda baca. Ada kelebihan kata-kata berarti harus dibuangkan, artinya keburusan. Ada penggunaan tanda kurung yang harus hadir tapi dilupakan. Ada penghilangan kata, ada seperti ini yang juga diatur dalam ejaan bahwa subbab itu harus ditebalkan misalnya. Kemudian juga penggunaan tanda-tanda baca kurung itu tidak berlebihan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya secara sekilas Anda bisa merasakan betapa banyaknya kata-kata kesalahan-kesalahan yang muncul hanya dalam satu paragraf ini. Jadi misalkan seperti itu ya. Nah kemudian kita melihat ini ejaan bahasa Indonesia saya katakan tadi dalam menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau POEBI yang berlaku mulai 2015-2016 tidak banyak berbeda dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diberlakukan mulai 72 tahun 72. Walaupun demikian atau justru karena itu maka sebetulnya masalah yang dihadapi masih tetap ya. Ini saya akan menampilkan langsung perbandingan antara yang salah dan yang benar biar bisa dipahami dengan cepat. Saya tidak akan satu-satu ya. Nah, saudara sekalian, saya mohon maaf, saya mempersiapkan materi agak buru-buru dan mungkin kelurusannya tidak terlalu baik dalam mengatur lurus barisnya ini ya. Jadi yang berkembang di kiri adalah penggunaan nyata di lapangan yang salah, yang kanan adalah yang betul. Nah, sebetulnya pedomannya hanya gampang kalau depan mendapat awalan,
saja atau mendapat akhiran saja, maka dipisah gitu ya. Tapi kalau depan dan belakang mendapat awalan akhiran, digandeng, itu saja ya sebetulnya. Jadi pertanggungjawaban itu digandeng karena ada peradaan, ada awalan, ada akhiran. Bertanggung jawab dipisah karena hanya kemudian tanggung jawabmu, tanggung jawablah, tanggung jawabnya digandeng karena hanya terakhir, dan seterusnya. Ini adalah hal yang saya rasa yang lebih gampang dipahami. Dengan melihat akan sangat kelihatan kita. Lalu, oh ya sudah sekalian, saya perlu menyampaikan juga bahwa dari ejaan EYD ke UEBI ada beberapa perubahan, dan dari kosakata baku juga ada perubahan. Dari sisi, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia yang terbit awal di tahun 1988, penulisan kata madya atau kota madya misalnya, itu memakai I, jadi madia, kota madia, bukan madya. Tetapi sejak tahun, kalau nggak salah 2005, itu dikembalikan ke kota madya, pakai Y. Nah ini sudah, artinya bisa dibayangkan betapa rumitnya penggunaan bahasa itu dalam karya ilmiah. Kalau dalam bahasa non ilmiah tidak masalah, tapi dalam bahasa ilmiah kita dituntut untuk apa yang berlaku dan meninggalkan apa yang dianggap tidak baku kan gitu. Kemudian juga penulisan kata-kata itu memang terus berubah, tetapi hanya beberapa ya. Yang saya ingat misalnya kacamata. Kacamata itu pernah mengalami perdebatan apakah dipisah atau digandeng dengan beberapa candaan sekaligus, dengan alasan bahwa kacamata kalau dipisah nanti tidak bisa dipakai, jadi ada candaannya seperti itu, maka dipisah. Jadi ada juga yang itu digandeng sesuai dengan bentukan-bentukan yang lain. Ada banyak obrolan, ada banyak canda di media sosial tentang kelucuan-kelucuan di dalam pemakaian kata. Artinya bangsa Indonesia itu ironis karena sudah bertahun-tahun menggunakan ejaan ini, tapi selalu saja ada kesalahan, dan kesalahan itu bukan kecil tapi besar, ya. Hampir di atas 60% semua. Nah kemudian yang lain Pak kita Jupri, masih, mohon maaf. Ini ya, sepertinya slide-nya belum digeser ya, Pak? tuh, sebentar. Sebentar. Apakah sudah Pak. Sudah penulisan kata sudah ya? Ya, sudah, Pak. Ya, terima kasih. Nah, ini adalah contoh yang seringkali atau masih salah untuk kita tuliskan. Ambil beberapa, perlu saya jelaskan di sini. Kalau kita menuliskan pra pemilu, artinya pemilu tidak mengarah ke pemilu tahun berapa, maka penulisannya seperti ini. Tetapi ketika kita menulis pra pemilu 2004, artinya betul-betul ada pemilu, ada peristiwa sejarah pemilu tahun 2004, maka menuliskannya sudah beda lagi. Ya. Menuliskannya sudah lain. Karena pemilunya harus kapital, maka tidak mungkin itu digandeng seperti ini. Maka diberi seret. Nah, misalnya begitulah ya. Pasca sarjana juga demikian, yang betul tetap pasca, bukan pasca. Ya. Dan tulisannya tetap gandeng, bukan dipisah. Bukan pasca, tapi pasca. Bukan dipisah, tapi digandeng. Nah, P-nya itu kapital atau tidak tergantung. Kalau pasca sarjana saja, kecil. Tapi kalau sudah pasca sarjana itu ada UGM-nya, ada Untak Surabayanya, ada UNER-nya, ada UI-nya, maka itu menjadi P-nya juga turut besar. Nah, barangkali ini juga perlu dipahami ya. Kemudian kata-kata seperti anti, pro, itu semua ekstra, ultra, itu semuanya sebetulnya gandeng. Gandeng, dan tetapi hanya ketika menghadapi huruf kapital seperti anti nyamuk itu gandeng. Tapi kalau anti USA itu diberi tanda seret. Mengapa? Karena U-nya kapital. Jadi setiap bertemu kapital, maka U-nya harus seret, tidak boleh tanpa seret.
juga tidak boleh hanya dipisah. Ini barangkali yang harus dipahami dengan baik. Saya mudah-mudahan dengan contoh-contoh langsung begini bisa cepat dikuasai. Jadi setiap kalau anti air bagaimana Pak? Ya tetap aja anti air gandeng seperti anti nyamuk. Tetapi kalau anti Indonesia, karena Indonesia itu ditulis dengan kapital I-nya ya seperti USA ini. Yang penting untuk diingat adalah penulisan anti tidak boleh spasi. Jadi bukan anti spasi thread spasi, tapi anti thread USA. Bukan anti spasi thread spasi lagi ya. Itu tidak ya. Jadi karena kebiasaan yang saya lihat di mahasiswa, bahkan juga banyak dosen, menuliskan seperti ini atau menulis kata ulang, pura-pura itu mesti pura, spasi, thread, spasi lagi, pura. Nah, itu salah ya. Kalau kita menggunakan bahasa baku, maka ejaan dengan ketat kita perlakukan. Kemudian yang berikut, nah, apakah ada 3 tabel ini sudah muncul di saudara sudah? Sudah. Sudah ya, baik. Ini sangat terlihat, kebetulan saya meletakkan yang betul yang paling kiri ya, upload. Jadi gini, saya tidak memasalahkan ucapan, karena ucapan tergantung bibir masing-masing ya. Tetapi penulisan tetap seperti ini ya, mulai apotek sampai kualitas. Yang tengah dan kanan semuanya salah. Ya. Objektif pakai objek bukan objek. Ya. Bukan hakikat tetapi hakikat. Soal kita mengucapkannya pakai hakikat boleh aja, tetapi tulisan tetap hakikat. Nah, jadi seperti inilah ya. Bukan merubah tapi mengubah. Kalau merubah artinya menjadi seperti rubah. Rubah itu hewan ya. Hewan seperti musang itulah rubah. Kalau mengubah dalam pengertian melakukan perubahan ya mengubah ini. Bukan juga merubah. Dulu pernah ada di kampus kita menulis kata jadwal itu dengan jadwal gitu ya. Mereka mengira kualitas pakai kuah berarti kalau jadwal ya pakai jadwal. Itu yang enggak benar ya. Karena yang satu dari bahasa Indo-Eropa, yang satu dari bahasa Arab. Jadi beda. Itu memang aturannya seperti itu ya. Nah, dalam hukum ejaan ini sudah ada Anda bisa melihat penulisan untak itu seperti apa. Penulisan Unijoyo seperti apa. Nah, ini tidak berlaku kalau kita menuliskan dalam judul itu semuanya memang kapital, itu beda lagi. Selama kita menggunakan huruf yang normal, artinya memakai huruf besar kecil, maka kata untak tetap ditulis seperti itu, bukan yang tengah. Ya. Tapi Anda jangan tanya, lupa itu dalam email untak U-nya kok kecil. Ya enggak, itu sudah beda lagi ya. yang bahasa pemrograman tidak kita hitung. Kemudian pepaya Thailand juga demikian. Tulis lupa Thailand kan nama negara ya. Nah, selama Thailand itu melekat kepada yang bukan negara, bukan budaya, bukan wilayah geografis, maka T-nya kecil. Tapi kalau pepaya misalnya gini, pepaya dari Thailand itu beda lagi ya. T-nya besar karena itu sudah menunjuk negara. Pepaya Thailand itu pokoknya ya seperti kacang Cina, virus Singapura, pisang Ambon, soto Madiun, seperti itu semuanya kecil walaupun menunjuk kota, wilayah geografis tertentu. Tapi kalau menunjuk yang lain itu baru besar. Artinya menunjuk geografis itu baru besar. Pepaya Thailand ini tidak menunjukkan geografis, tidak menunjukkan budaya, tidak menunjukkan negara. Itu nama jenis tumbuhan. Gitu ya. Rudal Arab juga demikian. Kecil ya. Nah, besar kecilnya itu tidak ada urusannya dengan bendanya, tapi tetap ini soal penulisan, bukan soal benda nyatanya bagaimana. Ya. Jadi salah juga kalau kita mengatakan rudal Arab darahnya besar, hanya besar. Rudal kan besar Pak, tidak ada urusan. Ya. Kita soalnya penulisan, bukan benda nyata. Demikian juga soto Madura dan seterusnya. Yang sering masih salah adalah pemerintah provinsi. Karena provinsi secara resmi yang baku adalah provinsi pakai V, maka ya pemprov pakai V, bukan pemprov. Ya. Jatim juga begitu. Kalau Jatim sampai memakai kapital semua, atau seperti utak besar semua, maka kita akan kebingungan kita ditanya.
Karena kalau besar semua di tengah-tengah huruf campur, itu artinya tiap huruf harus ada kepanjangan. Kalau U-nya universitas, selalu N-nya apa? T-nya 17, A-nya apa? Nah, kalau A-nya Agustus, selalu G-nya apa? Nah, itu bukti bahwa Untak yang ditulis besar semua itu salah. Demikian juga Unijoyo, demikian juga Jatim. Nah, baik, kemudian kita alihkan ke lembar berikutnya, bahwa pemakaian huruf besar kecil itu bukan sekedar penampakan visual, tapi secara arti juga berbeda ya. Kalau kita mengatakan perjuangan Bapak Abdurrahman Wahid dibahas dalam buku ini, maka maksudnya Bapak Abdurrahman Wahid itu adalah Gus Dur ya. Tetapi kalau perjuangan Bapak Abdurrahman Wahid itu dengan B kecil, maka yang dimaksud di sini adalah ayahnya Gus Dur, yaitu Pak Wahid Hasim, Kiai Wahid Hasim. Jadi yang menunjuk ayah itu B-nya kecil, menunjuk Gus Dur B-nya besar. Jadi Anda gitu loh. Seperti kalau tolong saudara dengarkan ya, itu artinya S-nya mesti kapital karena menunjuk pada Anda. Tapi kalau di mana sekarang tinggal saudara-saudara dari Anda, saudara-saudaranya Amin ini misalnya, itu menunjuk saudara, adik dan kakak, itu beda lagi kan ya. Jadi seperti ini. Katakanlah dalam persidangan, maka saudara Tommy, berdasarkan bukti ini Anda dinyatakan bebas murni. Maka saudara Tommy ditulis dengan kapital karena menunjuk pada Anda, kamu, orang kedua. Tetapi pada contoh yang lain, ketika pengadilan tersebut berlangsung, semua saudara Tommy hadir, maka S-nya kecil. Karena S ini saudara yang kedua ini menunjuk pada kakak dan adik Tommy, bukan Tommy itu sendiri. Kalau Tommy itu sendiri, Anda itu adalah S-nya kapital. Jadi memang huruf besar, huruf kecil sebetulnya bukan sekedar, bukan letaknya di depan Pak, bukan itu aja. Artinya juga sudah beda gitu. Nah, kemudian ini dalam pemakaian langsung di kalimat ya, kita kebingungan untuk melihat gelar itu seperti apa sebetulnya. Nah, penulisan gelar selalu memakai tanda titik dan koma. Kalau sebelum nama itu titik, profesor, prof titik, doktor titik, haji titik. Nah, begitu selesai nama maka langsung koma, itu harus wajib koma itu. Lalu sarjana sosial menjadi S titik SOS, S-nya besar, O-nya kecil, titik lagi koma, antara gelar itu koma. Magister Said juga begitu. Ini spasi ya, ada spasinya. M besar, titik S besar, titik lagi. Yang di lapangan biasanya tidak diberi titik yang terakhir. Jadi, nah yang benar yang atas ya. Kemudian yang bawah itu yang betul adalah yang bawah. Di manakah D-nya dipisah? Lalu kalau karena ini yang dimaksud adalah dokter bukan doktor ya, maka dokter itu adalah kecil. Nah kalau dokter itu yang menunjuk pada orang gelar S3, doktor, D-nya besar. Nah kalau ini dokter yang seperti ini salah juga, karena dokter S3 itu seperti ini, bukan DR. Tidak ada gelar yang besar semua seperti ini. Nah inilah barangkali yang juga harus Anda pahami. Nah ini contoh yang lain. Saya makan pisang raja. Saya makan pisang raja. Ini yang membedakan hanya P-nya besar atau kecil, R-nya besar atau kecil. Anda tahu yang betul adalah yang paling bawah. Karena pisang raja tidak menunjuk apapun, itu biasa saja nama, itu kecil. Bahkan juga pisang Ambon. Maka yang betul tetap pisang yang kecil. P kecil, A kecil. Bukan P besar, A besar, bukan. Nah inilah, ini contoh-contoh nyata yang sering salah dipahami. Nah, kemudian ada banyak pilihan yang membingungkan. Kalau ini dua-duanya benar, tetapi kita salah memilih. Misalnya ada kata-kata perumahan dan kata pengrumahan. Pengrumahan artinya jenis vonis pengadilan. Jadi orang itu diskors, tidak aktif untuk sementara ya.
dirumahkan istilahnya. Itu kalau prosesnya dikatakan pengrumahan. Kalau perumahan berarti adalah kumpulan rumah atau kompleks tempat tinggal. Pelepasan dalam kalimat Rektor Untak Surabaya sedang ada di dalam acara pelepasan mahasiswa ke lokasi kerja bakti, misalnya. Jadi memang dibedakan. Pengelepasan beda lagi. Pengajian, penyuruh, pesuruh, semuanya ada ya. Orang yang menyuruh adalah penyuruh, yang disuruh adalah pesuruh. Nah, tapi beda lagi dengan petinju dengan peninju. Petinju orang yang memang punya profesi sebagai bekerja sebagai petinju. Jadi di bidang olahraga dia mahir di. Kalau petinju siapapun yang melayangkan tinju ya petinju. Tidak harus seorang petinju. Nah, kemudian menugasi dan menugaskan, sering juga begitu. Membawai dan membawakan. Nah, yang paling sering salah adalah membawai. Orang sering mengatakan gubernur membawai bupati. Itu salah, terbalik. Yang betul adalah bupati membawai gubernur. Ya. Jadi jangan dibalik. Nah, kemudian contoh-contoh lain yang barangkali biar lebih cepat, tapi ini lebih kepada logika bahasa ya. Nah, kata bebas parkir itu ada pilihan apakah bebas parkir atau parkir gratis. Lalu alasannya kenapa kita memilih parkir gratis? Karena bebas parkir itu bisa berarti parkir tanpa biaya sebesar pun. Juga bisa berarti tidak boleh ada kendaraan parkir. Seperti juga bebas tugas berarti tidak ada tugas. Jadi bebas ngajar berarti tidak mengajar. Bisa juga parkir mobil tanpa aturan, sakarep-karepe. Padahal artinya kan hanya nomor satu. Nah, kalau sebuah kata itu memiliki kemungkinan arti banyak, maka pilihlah arti yang jelas, yaitu yang parkir gratis itu jelas sekali. Ya. Jadi apa yang dimaksudkan seperti itu. Nah, kemudian pada judul skripsi kita lihat seperti ini. Yang pertama, fungsi EKTP untuk mendukung Pemda Kabupaten Jombang dalam pendataan dan pelayanan publik. Ini ciri khasnya adalah selalu berawal dengan kapital, termasuk untuk kata-kata tugas atau kata-kata sambung. Nah, yang kedua, ini kata-kata sambung kecil. Nah, ini untuk dalam dan kecil. Yang ini besar dan kecil. Yang terakhir besar semua. Nah, saya ingin mengatakan seperti ini ya. Sebetulnya kalau kita menerapkan tidak mau repot-repot terjebak kepada kesalahan yang nggak perlu, pilih saja yang terakhir besar semua langsung. Itu betul. Kalau mau besar kecil dicampur ya, karena mungkin juga harus nulis di tengah-tengah paragraf, maka terpaksa menggunakan ini fungsi EKTP. Nah, pada seperti ini maka kata-kata seperti untuk, dalam, dan, dari, pada, nah itu adalah kecil ya. Ini. Yang lain kapital, fungsi, mendukung M, P, K, J, P. Nah ini besar, tapi yang D, dalam, untuk tetap kecil. Nah itulah barangkali yang bercampur seperti ini salah juga. Saya sering melihat pada tesis mahasiswa S2 ya, tulisnya seperti ini. Dia salah menerapkan. Jadi mungkin dosennya bilang untuk, dalam, dan itu kecil. Itu berlaku kalau menggunakan pola ini. Kalau polanya kapital semua ya pakailah yang terakhir. Itu misalnya gitu ya. Nah kemudian masih ada yang lain. Maaf. Ya, jadi ini yang tentang ejaan kita anggap cukup, lalu kita alihkan ke yang berikut mengenai bagaimana orang harus mengutip gitu ya. Jadi ini kita anggap cukup, lalu kita materi berikut yang kita bicarakan hari ini adalah mengutip ya, bagaimana mengutip.
mudah-mudahan sudah muncul sudah sekalian ya. Baik, sudah muncul saudara semua? Sudah, Pak. Oke, makasih. Baik, jadi eh, yang perlu kita bicarakan di awal ketika kita bicara teknik mengutip dalam penulisan skripsi adalah sejak awal mengutip itu adalah mulia. Ya. Mengutip itu bukan menjiplak. Menjiplak itu haram, mengutip itu halal. Jadi beda ya. Jadi, nah ini silahkan nanti. Dan tidak ada karya ilmiah tanpa mengutip, tidak mungkin. Jadi kalau kita mengatakan, wah hebat itu tidak mengutip bisa setebal itu. Nah, itu kalau nulis novel. Kalau nulis karya ilmiah justru harus mengutip, ya, harus mengikuti karya orang lain. Mengikuti perkembangan ilmu melalui mengutip karya orang lain. Sebentar ini saya lewat. Nah ini, mengapa kita mengutip? Nah ternyata mengutip itu banyak sekali tujuannya. Jadi motif orang mengutip itu banyak sekali, tapi semuanya baik-baik saja, menunjukkan bahwa penulis Anda, kita itu mengikuti perkembangan. Orang yang tidak mengutip berarti dia tidak mengikuti perkembangan. Karena tidak mengikuti perkembangan penelitian yang dilakukan orang lain selain Anda, di luar Anda. Kemudian juga memberikan penghormatan atau pengakuan atas jasa para pendahulu. Oleh karena itu orang mengutip harus menuliskan sumbernya. Itu penghormatan kepada orang yang telah susah payah menemukan, menulis, meneliti. Gitu ya. Kemudian mengutip itu juga meminjam pendapat orang lain untuk dijadikan pedoman. Artinya mengikuti. Nah, bisa juga orang mengutip itu untuk dikritik, untuk dibantah. Yaitu menunjukkan kelebihan, maaf, menunjukkan kekurangan pendapat orang lain. Jadi mengutip untuk dibantah. Gitu. Kalau sebelumnya mengutip untuk diikuti, tapi ada juga mengutip untuk dibantah, ditunjukkan kesalahan. Yang lain lagi yang tidak kita sadari, orang yang telah melakukan pengutipan dengan benar, artinya dia juga menunjukkan sumber kutipan, itu sama saja dengan memberitahu, menginformasikan, ini loh sumber yang kalau ingin membaca sendiri, kalau ingin membaca lebih lanjut, silahkan. Nah, itu seperti itu. Makanya orang yang mengutip selalu diikuti oleh daftar pustaka. Jadi orang pasti ingin tahu ini buku apa sih yang dikutip. Oh, buku judulnya ini. Bahkan juga webnya ada, tinggal klik ya misalnya. Kalau sekarang lebih efektif lagi. Gitu. Nah kemudian mengutip yang jadi ada banyak versi ya. Ada yang memakai pedoman baris, ada yang memakai jumlah kata. Tapi secara umum kalau sebuah kutipan yang diketik itu tidak atau kurang dari 4 baris ya, kurang dari 4 baris, maka kutipannya jadi satu dengan bahasa kita. Jadi yang hitam itu adalah bahasa kita, yang biru adalah kita ambil dari kutipan. Nah, ini. Kebetulan kita mengutip 2 kutipan ya, pengarangnya sama. Jadi Sigmund Freud menulis 2 buku, dua-duanya kita kutip. Ya. Yang pertama terbit tahun 38 dari halaman 23, yang kedua adalah karangan Freud yang terbit tahun 64 halaman 346. Nah, sekali lagi, kalau kita mengutip kurang dari 4 baris, ini kan kurang. Ini 2 baris, ini juga 2 baris, maka harus jadi satu. Tidak ditulis dengan paragraf tersendiri. Kemudian bagian yang dikutip itu diapit tanda petik seperti ini. Nah ini. Sumber kutipan ditulis ya seperti ini ya, Freud 1938, 23 ini sumber kutipan. Maaf, Freud Pak. 1964. Ya. Ini slide-nya masih di 1, belum berjalan lagi. Oh, sebentar, sorry. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah. Oh, baik. Jadi pokoknya kalau diketik kurang dari 4 baris atau semuanya itu kurang dari 40 kata, maka harus jadi satu, bukan paragraf tersendiri. Maka spasinya juga sama. Jadi kalau spasi paragraf umumnya setengah, 1,5. Kalau sama-sama satu, ya sama-sama satu. Jadi karena ikut saja. Ya. Oh ya, bagian biru ini maksud saya, ini tambahan saya untuk menunjukkan ini loh yang dikutip.
Kalau Anda nanti ngetik ya nggak perlu dibuat warna biru, biasa aja hitam ya. Tapi ini ya tanda petik ya, tanda petik yang penting wajib ini tanda petik. Nah ini tanda petik ditentukan, tanda petik sadarnya. Ini slide-nya hilang ini. Saya salah. Lalu bergantung tanda petik libido seksualitasnya tanda petik. Inilah ya. Ingat ini ada kurung, Freud, koma, tahun, titik 2, angka. Nah, itulah ya. Maka dari itu bahasa kita. Ya. Yang tanda petik itu bahasa kutipan. Nah, ini spasinya bisa 1,5, bisa juga 2. Mengikuti saja. Nah, kemudian yang berikutnya, ini sekedar contoh ya. Orang yang mengutip itu apakah sudah muncul penulis pemula dan penulis jadi? Iya, sudah, Pak. Nah, baik, seorang penulis pemula, jadi masih belajar nulis, mahasiswa gitu ya, biasanya menggunakan gaya yang pertama. Ekonomi pangan didefinisikan sebagai berikut titik 2. Diulang lagi, ekonomi pangan merupakan. Tetapi kalau seorang penulis yang sudah jadi, akan menghemat pemakaian kata tidak mengulang-ulang. Akan menulis seperti ini. Ekonomi pangan dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas dan seterusnya. Nah, itulah. Ini bahwa karya ilmiah itu menyarankan kita untuk selalu menghemat pemakaian kata, tidak mengulang-ulang ya. Jadi, tetapi memang itu butuh waktu. Saya ketika S1 dulu juga seperti Anda, jadi masih pakai gaya yang pertama. Ya, jadi kadang-kadang orang tidak menyadari, ya dua-duanya boleh saja. Cuman karena ada prinsip kehematan yang harus kita ikuti ya, tentu kita harus mengarah ke yang kedua. Gitu ya. Nah kemudian, kalau kutipan itu kalau diketik menjadi 4 baris atau lebih, berarti kalau dijumlah juga dihitung lebih dari 40 kata atau 40 kata lebih ya, maka kutipannya ditulis di bagian paragraf tersendiri. Spasinya juga beda. Dalam skripsi nanti begitu. Misalkan skripsinya itu 2 spasi atau 1,5, nah kutipannya cukup 1,5 seperti itu. Nah inilah. Ini ciri-cirinya ini ya, ditulis terpisah atau paragraf tersendiri. Spasi teks kutipan 1, ini 1 ya. Spasi teks penulis sendiri adalah 2 atau 1,5. Kemudian sumber kutipan ditulis ini. Tanda petik bergantung pada tanda baca sebelumnya. Maksudnya demikian ya. Apakah kita menggunakan tanda petik atau sorry. Kita menggunakan tanda petik karena sebelumnya ada titik 2. Dan kita menggunakan titik 2 karena sebagai berikut titik 2. Begitu titik 2, maka ini tanda petik. Berakhir tanda petik juga. Tetapi kalau sebelumnya itu adalah tanda titik, maka tidak boleh tanda petik. Ini kan kebetulan tanda titik 2. Maka ini tanda petik. Kalau sebelumnya adalah bukan titik 2 tapi titik 1, maka di sini tidak boleh tanda petik. Contohnya berikut ini. Nah, mudah-mudahan yang paragraf kutipannya biru sudah muncul ya. Iya, sudah, Pak. Nah, baik. Jadi ini kebetulan lebih 6 baris ya. Sebagai berikut titik 1. Nah, karena titik 1 maka bukan tanda petik, di sini tidak ada tanda petik. Jadi itu yang membedakan ya. Sebagai berikut 1 tidak boleh. Tidak boleh tanda petik. Nah, kalau sebelumnya tadi kan titik 2, maka tanda petik. Nah, ini yang membedakan itu. Dua-duanya benar. Tapi jangan ditumpang tindihkan, tidak boleh di-overlapkan. Jadi masing-masing memang punya cara sendiri ya, ikuti sesuai aturannya gitu. Nah, kutipan bisa juga mengutip ucapan lisan. Ini gini, maksudnya ada orang ngobrol lalu kita transkrip ya. Kebetulan ini yang ngobrol 2 orang penumpang di bis kota, lalu kita rekam, rekamannya kita putar dan kita ketik seperti itu. Maka kita tulis yang paragraf kita adalah 1,5 spasi, tetapi paragraf kutipan ini adalah 1 spasi. Nah ini, kutipannya panjang, ada orang ngobrol di dalam bis kota. Ini 1 spasi. Nah, kalau kita mengutip ucapan orang ya apa adanya, kebetulan memang ini ada yang misuh ya.
ada yang ini jancuk misalnya, ya udah apa adanya kita tulis ya. Nah, kita tulis karena ini adalah kata daerah yang muncul dalam bahasa Indonesia, maka menjadi miring. Sampian juga kata bahasa daerah ditulis miring. Nah, itulah dan seterusnya. Baik. Nah, jadi yang bahasa kita memakai satu spasi, bahasa kutipan satu spasi, kembali bahasa kita satu spasi lagi. Nah, ini contohnya begitu ya. Nah, saudara sekalian, semua yang saya tulis ini nanti akan sampaikan ke Pak Yusuf. Jadi kalau Anda ingin membaca langsung, silakan menghubungi Pak Yusuf atau Bu Anggra nanti ya. Saya serahkan nanti. Nah, sekarang bagaimana kalau kita itu mengutip kutipan ya, atau kutipan atas kutipan. Jadi Anda mengutip, tapi yang Anda kutip itu juga mengutip. Nah, kalau mau dilogikan seperti ini ya. Pada tahun 2012, Ali itu menulis dalam satu makalahnya seperti ini, atau buku ya. Iya. XIZ, gampangnya begitulah. Dia mengatakan XIZ. Lalu XIZ ini dikutip oleh Bejo. Jadi Bejo mengutip Ali. Maka Bejo akan menulis di dalam skripsinya misalnya, menurut Ali, ini 2012 ya, Ini 2012 halaman 13, maaf ini sama dengan ini ya. Jadi tahunnya memakai tahun Ali, karena dia mengutip Ali, XIZ. Nah, tahun 2001, ya tahun 2001, Paidi mengutip Ali, tetapi tidak membaca langsung, tapi melalui tulisan Bejo. Maka dia akan mengatakan menurut Ali dalam kurung dalam Bejo 2018. Mengapa? Karena Paidi tidak membaca langsung Ali. Jadi Paidi hanya mengutip Ali melalui tulisannya Bejo. Nah, seperti ini. Jadi kan Ali mengatakan XIZ juga. Cara menuliskannya bisa dua macam. Boleh semuanya dalam kurung, jadi dalam kurung Ali dalam Bejo 2012 atau alinya di luar, dalamnya di dalam kurung. Nah, ini versi aja. Nah, boleh. Kalau mau divisualisasikan seperti ini loh. Ali dikutip Bejo. Lalu Ali yang dikutip Bejo tadi dikutip Paidi. Nah, itu loh Mas. Jadi Paidi tetap mengikuti pendapatnya Ali melalui tulisannya Bejo, tidak membaca langsung tulisan Paidi tahun 2012. Jadi Paidi itu hanya membaca artikel atau bukunya Bejo tahun 2018. Yang dibaca adalah halaman yang mengutip Ali. Itu maksudnya begitu ya. Jadi mengutip kutipan, kutipan atas kutipan. Nah, ini silakan aja nanti contoh-contoh ini ya. Ada. Nah, kalau ada lagi yang perlu ditambahkan, kalau kita mengutip, ini ketentuan dari apa style yang terakhir ya, karena pada edisi 6 2015 tidak seperti ini, beda. Kalau pengarang yang kita sebut itu adalah 3, 4, atau 5 pengarang, maka kita menuliskannya seperti ini. Alfred, et al. Tahun. Jadi penyebutan pertama, penyebutan kedua, ketiga, keempat sama. Nah, ini perlu ditekankan karena pada apa style edisi ke-6, 5, 4 beda ya. Jadi itu penyebutannya itu sampai 7 nama ditulis semua. Jadi kalau hanya 5 ya tulis semua. Toleransinya sampai nama ke-7 itu wajib ditulis. Jadi kalau ada 9 penulis buku, jadi satu buku karya 9 orang gitu ya, maka wajib ditulis sampai dengan penulis ke-7. Berikutnya et al. Et al itu dan lain-lain. Nah itulah. Kemudian yang lain, kalau pada penulisan sumber sekunder, jadi sumber yang tidak langsung, ini termasuk kutipan
kutipan atas kutipan, mengutip kutipan tadi, maka berlangsung seperti ini. Jadi langsung contoh seperti ini ya, biar lebih gampang dipahami. Nah, jadi gini ya, penyebutan yang pertama. Jadi kalau Anda misalnya pada halaman 2 gitu ya misalnya, Anda mengutip seperti ini ya. Bergantung pada yang diteliti dalam kurung, sendek ini at visited in, maksudnya dalam gitu. Kalau diinisialkan dalam enggak apa-apa. Et al. Nah, itu. Kemudian terus kedua, ketiga seperti itu. Nah, tetapi kalau kita membuka, jadi hati-hati kalau kita buka di internet, Pak, ini kok beda, Pak. Yang Anda buka beda itu tentu edisi sebelumnya. Ini yang terbaru, edisi ke-7. Jadi apa style edisi 7 seperti ini. Tapi kalau apa style edisi 654 sebelumnya, enggak seperti ini. Jadi yang pertama lengkap, yang kedua saja yang pakai et al. Nah, itu ya. Jadi yang kedua itu sampai 3, 4 nama ditulis, bukan et al lagi, ditulis lengkap. Jadi melelahkan ya. Mungkin karena itu lalu ada kritik, lalu di edisi baru, edisi ke-7 dibuat sama. Mau pada penyebutan pertama, penyebutan kedua, ketiga, tetap et al. Jadi banyak penulis yang ditip tadi tetap ditulis satu saja, kemudian atau yang pertama ya, lalu yang lain et al dan lain-lain dan kawan-kawan. Nah, di dalam kita mengutip itu juga ada salah dan benar. Yang kiri itu yang salah, yang benar yang kanan. Nah, saya tunjukkan ya. Kalau kita mengatakan menurut, maka tidak perlu kita mengatakan. Sebaliknya kalau kita memilih menulis mengatakan, maka tidak perlu menurut. Jadi kalau sudah menurut Profesor Ari Darmawan dalam kurung tidak lagi mengatakan. Sebaliknya kalau kita memilih mengatakan, Profesor Ari Darmawan mengatakan, maka menurut tidak usah. Barangkali ini sebagai bandingan. Kasus-kasus seperti ini sebenarnya banyak ya. Kalau dalam kalimat yang pendek, misalnya seperti ini ya. Kalau Anda mengatakan jika rakyat sudah setia patuh membayarkan pajak, biasanya orang akan maka gitu kan ya. Itu yang nggak boleh ya. Jadi kalau sudah jika maka tidak boleh maka. Sebaliknya kalau Anda memilih maka tidak boleh memakai jika. Dan juga mengatakan jika semua rakyat sudah patuh membayar pajak, nah, tanpa maka gitu ya. Atau semua rakyat sudah patuh membayar pajak, maka, nah itu betul. Karena tidak ada jika, maka dipakai. Ya, itulah ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita menulis di dalam kurung, jadi sumber kutipannya kebetulan pengarangnya itu adalah Pak Agus, Profesor Agus kita itu ya. Maka cara menuliskannya itu ada dua. Kalau ditulis seperti ini salah. Ya. Itu salah ini ya. Karena di dalam kutipan, kalau di dalam kurung maka tidak boleh ada gelar. Nah, seperti ini ya. Juga tidak boleh nama lengkap, hanya nama terakhir. Kalau Agus Sukrisyanto, ya Sukrisyanto. Agusnya nggak usah. Gelarnya juga nggak usah. Gelar dan nama lengkap boleh dipakai kalau di luar kurung. Misalnya contoh yang kedua ini. Menurut Profesor Dr. Agus Sukrisyanto, dalam kurung, nah, ini kan di luar kurung, berarti boleh. Tapi yang di dalam kurung harus nama terakhir, tanpa Agus, tanpa gelar. Seperti ini. Nah, ini contoh ya. Nah, baik, saya akan masih ada satu materi mengenai penulisan daftar pustaka. Ya. Ini agak panjang ini ya.
Oh, sudah muncul ya? Iya, sudah Pak, tapi belum di-play Baik, sepertinya. Ya. belum penuh ya, masih loading. Iya, Nah, coba. Atau saya ulang ya. Coba saya ulang. Nah, saudara sekalian, seperti yang tertera di dalam tayangan, sejak awal tertulis tegas edisi 7. Artinya kalau Anda sekedar mengetik di Google apa style, mungkin yang muncul adalah edisi 5, 4, 6, 2, 1, itulah yang memang berbeda. Gitu ya. Jadi saya ingatkan di awal seperti itu. Kemudian di dalam menu daftar pustaka menurut American Psychological Association edisi ke-7 itu ada aturan-aturan seperti berikut. Jadi banyak sekali penulisan daftar pustaka itu ada aturan penulisan nama pengarang, aturan penulisan tahun terbit, aturan penulisan judul, dan aturan penulisan informasi publikasi. Keempatnya itu selalu muncul di dalam setiap pustaka yang kita tulis dalam daftar pustaka. Mengenai nama misalnya. Ketika kita menulis nama pengarang di dalam menurut apa style edisi 7, maka ada banyak perbedaan apakah pengarangnya 1, pengarangnya 2, atau bahkan tanpa pengarang, atau pengarangnya itu 2 sumber yang tapi pengarangnya sama, atau pengarangnya itu gabungan antara orang dan lembaga. Itu beda lagi. Nanti akan diatur seperti ini. Ya. Nah ini banyak sekali kalau saya jelaskan satu persatu akan sangat rumit. Saya hanya ingin mengatakan nanti akan langsung contoh gitu ya. Jadi seperti ini banyak sekali. Sekedar menulis nama saja aturannya seperti ini tanpa gelar, gitu ya. Kalau selain nama orang maka tidak perlu dibalik. Jadi kalau misalnya lembaga penelitian Untak Surabaya tidak usah dibalik. Jadi misalnya ya, jika nama pengarang satu unsur jangan disingkat. Andaikan namanya adalah, saya ingat salah satu dosen Anda, sahabat saya, yang namanya satu adalah Pak Rajikan. Maka Pak Rajikan jangan disingkat, jangan dibalik, kasihan ya. Ya Rajikan saja. Tapi kalau namanya adalah Arif Darmawan, dibalik menjadi Darmawan, Arif, Darmawan, A. Jadi yang depan boleh disingkat, tapi yang Darmawannya tidak. Jadi seperti itu ya. Nanti silakan dibaca sendiri, akan saya sampaikan ke Pak Yusuf ya. Nanti akan langsung contoh. Ya. Jadi kalau namanya satu orang Soekarno ya tetap Soekarno. Tapi kalau Kenneth Jerris dan K. Michelle Kikmer akan menjadi Harris, K.J. dan Kmer, KM. Jadi selain nama terakhir disingkat, Kenneth J menjadi KJ, K. Michelle menjadi KM. Kmernya nggak boleh disingkat seperti ini. Sebaliknya, terutama kalau nama itu berasal dari Indochina, Jepang, Korea, Vietnam, itu aturannya seperti ini. Jika memang tertulis seperti ini ya, ada syaratnya pokoknya ya. Ya, maka ini menjadi A titik strat J. Jadi sebetulnya disingkat, tapi ada strat tetap ya. Karena memang aslinya ada strat ya. Atau kalau yang ikuti hurufnya kecil, itu menjadi L, dianggap satu kata. Jadi L titik sudah. Rabuso, L. Jadi bukan L titik A, bukan ya. Kalau ini kenapa AJ? Karena ini kapital. Maka seperti ini. Ini kan huruf kecil ada strat, maka dianggap satu. Seperti itu. Sebetulnya Aijun ini juga satu, dianggap satu, tetapi karena ini kapital, maka ditulis A titik strat J. Ya seperti ini. Ini kenapa kok dianggap L saja? Karena dianggap satu, karena huruf kapital. Bukan huruf kapital, maaf, A-nya. Maka dianggap L saja. Nah, ini.
Jadi membalik nama pun ada aturan seperti itu. Kemudian kalau pengarangnya adalah organisasi atau badan atau lembaga, tidak usah dibalik. World Organization, WHO gitu ya. Kalau pengarangnya dua badan organisasi, misalnya ini ya, American Psychological Association dan National Institute of Health ya, ini kan dua ini, ya sudah tidak usah dibalik, tulis apa dan. Nah, bagaimana kalau nama itu ini merupakan orang tidak pernah tahu itu dua atau satu ya, padahal itu merupakan sub. Jadi misalnya begini, tertulis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, itu kebetulan ada di bawah lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Maka yang kita tulis cukup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak usah ditulis. Pertanyaannya begini lagi, Pak, kalau misalnya begini Pak, jurusan Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Untak Surabaya. Lalu apakah cukup ditulis Prodi Administrasi Publik? Nah, yang ini tidak. Karena kalau hanya ditulis Prodi Administrasi Publik, orang tidak tahu itu yang ada di UTAK, apa di UPN, apa UNER, apa UB, apa Unitomo. Nah, tetapi kalau kenapa ini kok Kementerian Dasar ditulis? Sebab yang memiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral hanya Kementerian Energi dan SDM Mineral. Tidak ada yang lain lagi. Maka cukup ditulis ini sudah tahu bahwa yang namanya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi dan Sumber Daya Mineral itu adalah di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Walaupun kementeriannya tidak ditulis. Karena hanya ada satu di Indonesia, itu maksudnya ya. Ya baik. Kemudian yang lain-lain, kalau nah ini barangkali Anda mungkin juga bertanya, Pak, masa ono sih pengarang kok sampai 20? Kalau di dalam artikel ilmiah, jurnal internasional itu biasa. Ya. Sehingga sampai ada aturan keluar yang dulu belum muncul. Jadi maksimal dituliskannya 20 pengarang. Jadi kalau pengarangnya itu misalkan 21, ya ditulis 20. Pengarangnya 19 ya semuanya. Pengarangnya 11 semuanya. Ya, pokoknya nah kalau nah dengan catatan begini ya. Cara penulisannya ya. Jika lebih dari 20. Nah, sekali lagi misalnya 21 atau 22 gitu ya. Diberi 3 titik setelah pengarang ke-19, lalu diikuti dengan pengarang terakhir. Nah, jadi misalnya seperti ini. Kalau pas 20 pengarang, ya ditulis lengkap. Jadi sebelumnya dibalik semua ya. Misalnya Christopher Begbie dibalik dulu. Begbie, C, titik. Dibalik pokoknya. Kemudian yang terakhir adalah Danrup Hazen, disingkat Hazen, D. Ini dihitung 20. Sebelum yang terakhir ada tanda dan seperti ini. Tetapi kalau misalnya 21 atau 22, maka yang ditulis hanya sampai yang ke-19, gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 22 misalnya, dituliskan. Sebelumnya ada tanda titik 3 ini. Jadi ini wajib ya, titik 3 ini, diberi seperti ini. Sekali lagi, Anda mungkin memang belum pernah melihat, ya. Tapi kalau Anda buka jurnal internasional, apalagi yang Scopus itu biasa. Itu penulis banyak itu biasa. Jadi siapa tahu nanti menemui seperti ini. Jadi kalau hanya 7-8 ya semuanya ditulis dalam pustaka. Nah, kalau tanpa pengarang dan dituliskan anonim gitu ya, ada anonim gitu. Ya udah, tulis saja anonim. Anonim itulah pengarangnya. Itu misalnya ya. Tapi kalau tidak ada keterangan anonim, maka yang menjadi pengarang adalah judulnya langsung menjadi pengarang. Jadi judulnya sebetulnya adalah ini, Generalized Anxiety Disorder. Itu adalah judul karangan, menjadi nama pengarang. Gara-gara pengarang yang tidak ada dan tidak ada keterangan anonim. Nah itulah ya. Jadi ini mungkin memang pelik ya.
Kalau ada dua lembaga pengarang yang sama atau lebih, maka dua nama akan seperti ini. Nah, ini misalnya. Jadi yang namanya, misalnya namanya Farid Rinaldi, itu menulis tiga. Yang pertama tidak ada tahun, not date, tidak ada tahun. Disingkat ND. Kemudian tahun 2011, 2013. Maka yang tidak ada tahunnya ditaruh paling awal. Nah ini. Lalu berurut dari kecil yang besar, 12, 13. Kalau yang tidak ada keterangannya tadi ada dua, maka kita tambah sendiri A dan B. Thread A, thread B. Kalau Renaldi ini menulis tahun 2013 ada dua buku, semuanya 2013, kita tambah sendiri 2013A, 2013B. Ini seperti itu ya. Jadi saya langsung pada contoh ini ya. Jika pengarang kedua berbeda, ya diurutkan saja. Renaldi lagi. Tapi yang kedua ada Antono. Ini. Yang ketiga, ya udah diurutkan. Ini mendahului karena A, S, A sebelum S. Bukan Salman lalu Antono, bukan. Ini juga begitu. Sandi B, Renaldi ini masih sama. Tapi yang ketiga beda. Agus H, Bambang K. Nah ini ya. Jadi yang Agus tetap yang atas. Bambang yang bawah karena A lebih dulu dari B. Nah itulah. Sebelum yang terakhir tetap ada nama ini. Tanda ini. Baik, jadi itu ya. Kemudian, nah kalau ada, jika ada pengarangnya itu adalah individu dan lembaga. Ini kan nama orang. Nama orang. Jadi ada pertama nama orang, kedua nama orang. Tapi yang ketiga nama lembaga. Yang keempat nama lembaga. Ini ya, Midwifery Science Work Group ya. Yang lembaga yang bukan orang ditulis lengkap seperti ini. Nah, yang lain dibalik-balik. Nah, ini nama Belanda ini. Nah, kemudian tahun juga demikian. Saya langsung contoh aja ya untuk tahun ini. Jadi tahun terbit diletakkan dalam tanda kurung, semuanya tanda kurung. Jadi nama dibalik tanda kurung. Dua nama kebetulan dibalik tanda kurung. Nah, itulah ya. Atau yang lain, kalau itu merujuk kepada koran atau blog atau media atau majalah yang terbit katakanlah seperti Tempo itu ya, maka ditulis tanggal tahunnya, tanggal bulannya. Kalau tadi kan cuma tahun, ini enggak ya. Tahun dalam kurung, koma, bulan, tanggal. Dibalik ini mengikuti tradisi barat, tradisi internasional, bulan dulu, baru tanggal. Bulan, tanggal. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikut, yang tanpa tahun tetap aja, ND, not date ya. Kemudian nama pengarang dengan tahun yang sama, ya udah ditulis lengkap, tapi A dan B. Jika tahun terbit hanya perkiraan, misalnya kita tidak tahu, Aristoteles itu memang bukunya terbit dicetak 94. Tapi pertama kali kapan? Pertama kali ditulis seperti ini, dalam kurung, karya asli terbitkan CA 350 tahun sebelum Masehi. Tuliskan aja seperti itu. Ya. Itu singkatan dari klasik arsip ya, itu aja. Jadi pokoknya kalau tahunnya itu kira-kira ya udah, tulis aja seperti itu. CA 1950-an juga boleh. Pokoknya semuanya kira-kira itu seperti ini. Tahun cetaknya tetap ya. Tapi pertama kali dia terbit sebetulnya kan bukan tahun cetak ini. Penulisan judul juga demikian. Jadi ada yang judul tanpa pengarang. Judul dalam bahasa asing apakah boleh terjemahkan misalnya gitu ya. Langsung contoh aja. Jadi judul, tahun, nah ingat pada buku, judul buku, maka yang huruf kapital itu hanya yang awal, yang lain kecil. Kecuali kalau nama negara tetap besar. Jadi Rethinking Global Youth, maka GW-nya kecil, R-nya besar. Begitu titik dua, maka di belakangnya yang pertama besar. Framework, nah ini F-nya kapital, tapi
P-nya powernya kecil lagi. Itulah ya. Saya percepat dengan contoh-contoh. Ini contoh ya, muncul di dalam artikel. Ya. Jadi nama pengarang dibalik dulu, kemudian satu nama, tahunnya ditulis dalam tanda kurung. Nah, judul artikel ditulis tegak seperti ini. Yang besar hanya M-nya saja, yang lain kecil. Kecuali nanti kalau setelah ada titik dua, R-nya kecil besar lagi, yang lain kecil lagi. Begitu nama negara besar, aturan ejaan. United States, yaitu U-nya, S-nya kapital. Nama jurnalnya dibuat kapital, miring. American Journal of Orthopsychiatry. Ini ya. 84 itu adalah volume, 6 itu adalah nomor atau nomor isu. Jadi volume 84 atau tahun ke-84, bukan tahun ya, tahun ke-84, nomor isunya 6. Itu seperti itu. Tanpa vol, tanpa NU. Cukup ingat ya, angka langsung kurung tanpa spasi. Angka kurung, angka spasi. Kurung lagi, sorry, tanpa spasi ini. Mepet. Tahunnya 2014 tadi. Ini yang biasanya sering salah mahasiswa. Kalau tanpa judul, ya tentang apa saja. Jadi misalnya ada data yang bagus, kita kutip, tapi tidak ada jelas ini judulnya apa ini. Peta itu misalnya ada peta yang bagus, tapi tidak ada judulnya. Ya udah kita beri nama menurut pendapat kita aja, tapi ditulis dalam tanda kurung, bukan apa ya namanya ya, tegak ini loh, ada apa tegak ini, depan dan belakang. Nah, jadi kalau kita kutip seperti itu. Kemudian tanpa pengarang, ya. Kalau tanpa pengarang langsung judulnya menjadi pengarang. Report of the effect of poverty and abuse children in the United States. Ya, ini semuanya menjadi pengarang. Langsung tahu. Ya, tidak. Jadi sudah tidak ada pengarang, ya udah report itu. Kalau kita mengatakan merujuk ya menurut report itu aja biasanya ya. Tidak usah lengkap untuk report cukup ya. Report 23 itu artinya report ini. Nah, itulah. Kalau misalnya ada 2 report ya kita harus agak lengkap report of the effect misalnya dan seterusnya. Nah, kalau judul dalam bahasa asing yang selain bahasa internasional, maksud saya selain bahasa yang familiar seperti bahasa Inggris kan cukup familiar, maka tidak perlu terjemahkan. Tapi bahasa Jepang itu tidak sefamiliar bahasa Inggris. Maka bahasa Jepang boleh kita terjemahkan. Nihongo Goi Tokusei boleh langsung diikuti tanda kurung tegak karakteristik kosakata bahasa Jepang. Nah, seperti ini. Ini ya. Kebetulan buku itu adalah per volume, per jilid ya. Jilid 7, volume 7. Nah, seperti ini. Lalu ada lagi penulisan informasi publikasi. Nah, ini langsung pada contoh aja ya. Nah, ini misalnya yang dimaksud informasi publikasi itu ini loh ya. Ada nama jurnalnya, Journal of Sport Behavior, lalu volume 33 atau nomor 33, halaman berapa, udah itu. Atau yang lain seperti ini, Valdo, tahun, lalu judul, ini kebetulan buku ya, atau laporan, judul, langsung penerbitnya atau lembaganya. Ini bukan nama orang, ini penerbit ya. Itulah. Nah, baik. Lalu contoh yang lain, volume, nomor isu, dan halaman. Halaman itu wajib ya. Psychological Review nama jurnalnya atau majalahnya. Lalu, nah ini tadi, volume 126 langsung tanpa spasi, kurung 1, artinya nomor 1 atau isu 1, koma halaman, tanpa kata halaman. Koma langsung 1 sampai 61. Ada lagi ini, Journal of Marketing, volume 68, nomor 3, halaman 92 sampai, ada koma, ini wajib ya. Nah, baik. Pada judul artikel jurnal seperti ini yang kapital di awal aja, W talk, yang lain enggak.
titik 2 belakang C kapital lagi, tapi yang lain kecil lagi. Nah, seperti ini. Nah, untuk edisi yang berbeda, jadi ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, itu maksudnya ya, ditulis seperti ini. Volume dituliskan setelah edisi. Jadi kadang-kadang ada volumenya, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang ada edisinya tapi tanpa volume. Seperti ini ya. Ini contoh-contohnya. Nah, silakan nanti langsung dilihat, ini cukup jelas ini. Kemudian kalau penerbitnya tidak, kalau namanya tidak ada, nama yang tulis tidak ada, maka penerbit langsung menjadi nama. Ini kan namanya tidak ada. Siapa yang menulis Geographic Name of the Antarctic? Tidak ada. Maka penerbitnya langsung menjadi nama. United States Board of Geographic Names itu menjadi nama. Nah, seperti itulah ya. Ini kebetulan edisi 2. Ini kode-kode hak ciptanya ya, pada halaman sekian. Baik. Kemudian, nah udah, ini adalah contoh cepet-cepet. Sekarang contoh langsung yang lebih sekilas saja mungkin. Ada satu lagi, masih ada satu lagi yang harus saya tampilkan ya. Mohon maaf, panjang banget ini ya. Apakah sudah muncul, sudah sekalian? Sudah Pak, namun belum. Udah ya, udah ya. Nah, baik. Ya. Saya langsung, ini saya kutip apa adanya dari Style 2020. Anda juga boleh, ini sudah ada sumbernya, tak tulis ini ya. doi.org 10 dan seterusnya. Silakan nanti saya sampaikan ke Pak Yusuf atau Bu Anggra ya. Ini beberapa contoh daftar pustaka dari buku seperti ini ya. Mohon maaf Pak, belum apply lagi. Oh, belum muncul lagi ya. Bentar. Sudah muncul ya? Iya, sudah Pak. Baik, nah ingat bahwa yang penting tahun dalam huruf nama dibalik, lalu pada judul yang huruf kapital adalah yang awal saja. Jadi yang multivariat terapan, apalagi dengan ndak, ya. Program ndak usah. Kecuali yang memang singkatan, yang besar, ya besar. Statistik teori aplikasi ya sudah S-nya saja, T sama A-nya enggak. Nah, itu ya. Edisi 8 vol 1, jilid 1 gitu ya. Itu Nah, kekhususan dari style yang ketujuh adalah tidak usah menuliskan kota. Sehingga Anda cukup melihat Erlangga, tidak ada kata Jakarta. Tidak ada kata-kata Yogyakarta, cukup UPP, STIM, JKPN. Yogyakartanya enggak ada. Jadi nanti cukup Erlangga, tidak usah Jakarta. Cukup misalnya Gramedia, tidak perlu Jakarta. Cukup Bioma, tidak perlu Malang, misalnya gitu ya. Jadi nama-nama penerbit silakan ditulis, tetapi kotanya tidak usah. Menurut style edisi 7. Jadi makanya edisi 7 itu lain dari yang sebelumnya. Sampai dengan edisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, kota disebut ya. Tapi yang ke-7 enggak. Mungkin tidak ada gunanya ya, barangkali. Atau karena sekarang mungkin banyak cabang. Jadi tidak selalu di kota itu. Nah, yang berikut, ini contoh-contoh lagi. Nah, jika penerbitnya adalah pengarangnya. Kebetulan, oh maaf, saya salah ini ya. Jadi ini tidak ada J ya, tidak ada J. Salah ini ya. Jadi Andi saja. Andi itu nama penerbit di Yogyakarta. Dulu namanya Andi Offset, lalu berubah menjadi Andi saja. Nah ini ya. Jadi penerbitnya langsung jadi nama. Kalau tertulis anonim ya ditulis anonim sudah. Ya. Penerbit bintang tulis apa ada. Ingat judulnya cukup C saja yang kapital, yang lain kecil. Miring semua tapi yang kapital cuma C, yang lain enggak.
Kalau pengarangnya tidak diketahui sama sekali dan tidak ada keterangan anonim, maka judul menjadi nama judul menjadi nama pengarang. Di sini karena di sini jadi judul, tapi di sini pengarang. Cara memelihara kucing rumahan itu termasuk pengarang. Langsung tahun, langsung penerbit bintang. Ya sudah. Nah itu ya. Jika penerbitnya lebih dari satu, misalnya buku panduan penulisan skripsi FISIP Unpad Surabaya itu pernah bekerja sama dengan penerbit Priniada Media Group Jakarta. Maka ditulis seperti ini. Ini kebetulan di dua ya. Penerbitnya ada dua, yaitu American Psychological Association dan The Greater Mouton. Tetapi tidak perlu kata dan, cukup dalam titik koma ini ya, titik koma. Nih. Jadi dua penerbit pertama, titik koma, penerbit kedua, titik. Nah, itu aja ya. Nah, inilah. Kemudian yang berikut, kalau Anda mengutip dari karangan apapun yang ada doi-nya dari internet ya, wajib ditulis. Ini ya, HTTPS, loh, bentar. Keluar ya, sebentar. Nah, jadi ditulis lengkap. Biasanya untuk mengamankan, kita menuliskan aksesnya kapan. Akses 20 Februari 2022 misalnya. Nah, itu ditulis. Ditambahi di belakang ini, di belakang doi. Kalau merupakan buku bahasa asing, selain Inggris, maka disarankan untuk diterjemahkan. Ini kebetulan dalam bahasa Perancis, ya, dua penulis, tahunnya tulis, lalu setelah miring judul asli, kita terjemahkan tanpa miring. Tandanya bukan kurung, tapi kurung tegak itu apa namanya? Psikologi anak. Ini. Lalu penerbit Wood Wright tanpa kota. Nah, ingat tanpa kota. Ini. Kemudian kalau multivolume, itu volumenya itu banyak ya. Kebetulan pas yang Anda kutip itu adalah volume 1, dituliskan volume 1. Ini penerbit, ini John Billison, itu penerbit, bukan orang. Nah, inilah. Nah, nama penerbit, judul yang besar hanya yang kapital tok, yang depan hanya, tapi S sama P kecil. Nah, wajib ditulis doi-nya ya, wajib ditulis. Loh, kok keluar lagi? Maaf. Maaf ya, saya ini tiba-tiba keluar, tinggal sedikit, mungkin kurang 2, salah. Apakah sudah muncul? Sudah Pak, namun belum. Baik. Terplay. Oh, belum, sebentar, ya. Masih loading ya. Saudara sekalian, Anda mulai sekarang harus berpikir jurnal, jangan buku. Ya boleh sih mengutip buku, tapi daripada repot-repot harus buka buku tebel-tebel ke perpustakaan, lebih baik browsing di internet, cari jurnal online. Ini yang paling gampang. Nah, ini seperti ini. Untuk jurnal dengan volume 59 nomor 1 ditulis seperti ini. 59 dalam kurung 1. Kemudian halaman juga ditulis ya, 7 sampai 22. Nih. Yang lain-lain sama seperti di atas. Judul E-nya saja yang kapital, titik 2 kapital lagi, yang lain kecil. Ini merupakan karya mahasiswa ya. Lalu nama jurnalnya Journal of Social Work Education miring, koma, volume, nomor, halaman. Ditulisnya seperti ini. Volume 46 langsung tanpa spasi, kurung 1, volume 1 ini ya, volume 1. Maaf, volume 46 nomor 1, koma, halaman 722. Tanpa kata hal, langsung 7/22 ini. Kemudian
Nah, doi ditulis wajib ya, doi ditulis tadi wajib. Ini penulisan jurnal dengan volume 44 nomor tidak diketahui, halamannya jelas ini dengan doi ya, doi-nya ditulis. Wah, keluar sebentar. Apa sudah muncul lagi? Iya, sudah, Pak. Baik. Jadi kalau hanya ada keterangan halaman, ada volume tapi nomor tidak ada, ya udah volume saja, 44 itu volume. Ya. Halamannya cukup koma, ini halamannya kan 1055, 1068. Ini. Jadi 1055 sampai 1068. Tidak ada kata hal langsung. Nah ini baik, ini doi-nya, waduh muncul. Ini kayaknya protes ini ya, terlalu lama, berarti kurang dikit. Satu tayangan lagi, Pak. Inilah ya. Nah, jadi ini semacam repository. Jadi ada non database gitu ya. Tanpa doi tapi non database ini sudah. Nah, seperti ini. HTTP, www dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir ya. Penulisan pustaka yang jurnal jumlah pengarangnya lebih dari 21, sorry. Jumlah pengarangnya lebih dari 21. Ini kebetulan buletin. Maka tadi ya yang terakhir sebelum nama terakhir, jadi yang ditulis hanya 20, ingat ya. Yang ditulis hanya 20 pengarang, katakanlah pengarangnya ada 23. Maka yang dituliskan hanya nomor 1 Kalne sampai yang ke-19, yaitu Litma. Lalu koma titik 3, kemudian langsung penulis ke yang 23. Nah, ditulis ini ya. Joseph yang 23. Terakhir tahun terbit. Kemudian itu nama bab atau nama artikel jurnal, lalu nama jurnal atau buletinnya. Nih. Nah, seperti ini ya. Jadi ada volume, ada nomor, halaman, lalu doi-nya ditulis seperti ini. Ya, saudara sekalian, saya kira saya cukup menyampaikan semuanya. Saya mohon maaf terpaksa membuat Anda mungkin sangat tidak betah ya. Tapi memang sebetulnya aturan tadi mestinya masih ada, tapi saya tidak tega menyiksa saudara. Jadi saya hentikan, jadi yang besar-besar saja yang saya keluarkan ya. Saya kira begitu Bu Salsa, Mbak Salsa, seluruh materi sudah saya sampaikan secara garis besar, karena ada beberapa yang terpaksa nanti biar dibaca sendiri melalui materi yang saya serahkan ke Pak Yusuf atau Pak Bu Anggra. Gitu. Nah, baik, cukup Bu Salsa, Mbak Salsa ya. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih. Selanjutnya langsung saja kepada teman-teman mahasiswa, apabila ada yang ingin bertanya atau sharing, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur Raise Hand terlebih dahulu. Atau mungkin ada kendala untuk mengaktifkan fitur mikrofon, bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Ya. Nah, sambil menunggu saudara mungkin menuliskan di chat room, saya menyampaikan bahwa sebetulnya kemarin saya sudah diingatkan oleh Pak Yusuf, Pak, ini paling lama 1 jam saja, lalu selebihnya untuk tanya jawab. Tapi tadi tidak mungkin ya cuma 1 jam ya, karena memang materi banyak banget ya. Ya memang menulis daftar pustaka itu udah pusing ya. Apalagi tadi ada ejaan, ada kutip juga begitu. Saya udah berusaha untuk meringkas yang paling besar-besar ya, tidak saya bacakan semua. Tetap aja hampir 2 jam ternyata ya. Nah, silakan saudara kalau ada yang mau ditanyakan atau mau langsung bicara atau dituliskan. Teman. Ini Pak, dari Pak Yusuf Haryoko. Oh ya. Artinya mau ya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih silakan. Mbak Vita ya. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Jupri sudah sharing ilmu. Saya rasa Pak, ini teman-teman juga walaupun sudah lulus mata kuliah bahasa Indonesia tetap perlu juga, karena mungkin sudah terlalu lama, sudah lupa materi-materi yang
di bahasa Indonesia dulu waktu semester 1 atau 2. Nah, ini mungkin Pak, pesan saya ke teman-teman mahasiswa sih Pak. Cara menulis ini memang bukan sesuatu atau sangat jarang sekali dilihat oleh dosen pembimbing atau penguji skripsi, sehingga ya memang harus disadari mahasiswa sendiri Pak, bahwa ini ya benar-benar harus diperhatikan. Dan juga kalau misal kita bicara skripsi kan yang ditayangkan atau yang dipajang oleh universitas itu ya hasil kerja skripsi teman-teman. Jadi saya harap juga hasil kerja tersebut bukan hasil kerja yang setengah-setengah dan kemudian asal dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan itu tanpa memperhatikan POEB tadi ya Pak ya. Karena POEB sendiri saya juga masih belajar Pak, masih banyak kurangnya ternyata setelah nyimak apa yang disampaikan Pak Jupri. Nah, untuk selebihnya memang apa yang disampaikan Pak Jupri benar-benar bermanfaat Pak. Saya nyimak dari awal sampai akhir, mulai dari gambar pocong tadi sampai yang terakhir itu Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih ke Pak Jupri. Semoga teman-teman juga bisa menarik atau mendapatkan ilmu yang sudah disampaikan. Karena Pak Jupri ini sangat-sangat berkompeten kalau bisa saya bilang terkait dengan cara menulis itu yang benar seperti apa. Ya, terima kasih Pak Jupri sudah berbagi. Oh ya, Pak Yusuf, saya menambah sedikit. Jadi betul sekali yang dikatakan Pak Yusuf. Sebetulnya materi itu terus berubah. Jadi jangankan ejaan, yang dulu EYD sekarang POEB. Sedangkan penulisan data pustaka saja itu sudah berubah berapa kali. Jadi kalau apa style saja itu sudah berubah ke-7 kali. Sekarang itu perubahan yang ke-7 ya. Padahal di luar itu masih ada lagi. Artinya menulis data pustaka atau mengutip itu kan versi apa style itu ada sendiri. Yang lain versi Vancouver, yang lain lagi versi MLE, yang lain lagi versi misalnya versi Harvard, yang lain lagi versi macam-macam banyak. Ada lagi versi pusat bahasa. Tetapi yang untuk Indonesia, mungkin juga negara-negara di dunia, saya tidak tahu kenapa, kok kita itu cenderung mengikuti apa style psikologi yang kita ikuti. Jadi orang-orang di ilmu-ilmu lain itu yang banyak diikuti adalah psikologi. Jadi apa style tadi. Padahal kita kan bukan psikologi, tapi kebanyakan kita ikuti itu. Bukan hanya kita, maksud saya akan tegas, kami tidak apa style tapi Vancouver. Kami tidak Vancouver tapi Chicago. Ya ada-ada aja. Biasanya diterima tidaknya, ditolak tidaknya sebuah artikel yang masuk, salah satunya apabila penulisan data pustaka telah mengikuti apa yang dipakai. Kalau Vancouver ya Vancouver, kalau apa style ya style. Kalau apa style seri 7 ya seri 7 gitu loh. Saya kira itu Pak Yusuf. Saya sekali lagi mohon maaf karena telah menyiksa batin saudara selama 2 jam. Ya, terima kasih Pak Jupri. Ya. Baik, bagaimana teman-teman mahasiswa? Apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ingin sharing? Baik Pak Jupri, sepertinya dari teman-teman mahasiswa ini terlihat sudah paham dari materi yang telah disampaikan. Dan mungkin karena belum mengimplementasikan secara langsung, jadi belum ada yang dibingungkan seperti itu. Baik, sebelum acara ini ditutup, izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada pemaparan materi kelas-kelas skripsi hari ini. Yang pertama yaitu pemateri memaparkan mengenai aplikasi PUBI dan kosakata buku dalam penulisan karya ilmiah. Lalu pemateri juga menyampaikan bahwa ejaan bahasa Indonesia PUBI tidak banyak berbeda dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan.
Selanjutnya, pemateri juga menjelaskan sekaligus memberi contoh mengenai penulisan kata dan huruf mana yang salah dan mana yang benar, serta pengaruh huruf kapital dan kecil, pemakaian tanda baca yang benar, dan memaparkan penulisan judul skripsi yang benar seperti apa. Selanjutnya, tadi juga disampaikan mengenai teknik mengutip dalam penulisan skripsi dengan benar, mengenai kutipan langsung dan kutipan atas kutipan atau kutipan tidak langsung. Lalu pemateri juga menjelaskan secara rinci mengenai penulisan sitasi dengan apostil edisi 7 dan memberikan contoh sitasi sumber sekunder serta memberi contoh mana yang salah dan mana yang benar dalam sitasi. Selanjutnya juga disampaikan mengenai aturan penulisan daftar pustaka apostil edisi 7, mengenai langkah penulisan daftar pustaka yang meliputi aturan penulisan nama pengarang, dasar penulisan nama pengarang yang benar, aturan penulisan tahun terbit yang diletakkan di dalam kurung, aturan penulisan judul artikel atau judul bagian dan judul publikasinya, serta aturan penulisan informasi publikasi. Baik, telah sampailah kita pada penghujung acara. Semoga dari pemaparan materi yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Jubriono, MSI, yang telah menyempatkan waktunya untuk memaparkan materi pada kelas praskripsi hari ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa peserta kelas praskripsi yang telah berpartisipasi pada kelas praskripsi hari ini. Saya selaku MC mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di kelas praskripsi sesi selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Salsa, Ya, Pak. sebelum saya undur diri, nanti saya akan menitipkan bahan-bahan materi ini sekaligus PDF Webi, Mbak. Saya ada, nanti akan saya berikan ke Pak Yusuf atau Bu Anggra. Nanti mahasiswa silakan menghubungi Pak Yusuf atau Bu Anggra. Saya kira gitu, Bu. Siap. Terima Ya, kasih, Pak. mari. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Pak. Mari, Terima Pak kasih, Pak. Yusuf. Masih. Terima kasih, Pak. Here I am waiting, I'll have to leave soon.